Hai, selamat datang kembali di Momo Horor Urang Samarinda. Episode horor misteri kali ini kita akan bahas kejadian aneh dan seram di Istana Kepresidenan yang bikin bulu kuduk berdiri. Kejadian aneh dan horor beberapa bangunan pemerintahan Indonesia. Kisah misterius ini menjadi pembicaraan dari mulut ke mulut, tak ada habisnya, lantaran sulit dijelaskan oleh logika. Ternyata di Istana Presiden pun sering terjadi kejanggalan yang bikin bulu kuduk penghuninya berdiri. Lalu, seseram apakah istana itu? Let's go to story. Siapa sangka beberapa orang sempat menuturkan mendengar suara-suara musik aneh di areal istana. Padahal keadaan sangat sepi dan hanya beberapa staf yang bertugas di sana. Konon, suara musik yang terdengar itu tidak hanya menggunakan satu alat saja, namun layaknya sebuah kolaborasi atau orkestra ketika ditelusuri. Ternyata sumber suara berasal dari kamar mandi yang ada di sana. Yang bikin kaget, setelah dibuka tidak ada satupun di sana, dan suara tiba-tiba hilang seketika. Yang kedua, saat Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menjabat, keluarga beliau mengaku sering diganggu hal-hal aneh ketika mendiami istana. Misalnya hawa dingin yang tiba-tiba selalu bikin merinding, dan mereka yang ada di sana. Namun yang paling tidak dapat dilupakan oleh anak-anak Gus Dur adalah kisah misteri TV yang selalu menyala dan mati sendiri tanpa sebab yang jelas. Tak jarang saat dipakai pun channelnya bisa ganti dengan sendirinya. Oleh sebab itu dulu para staf mengaku sangat takut jika harus membersihkan lantai 4 dan 5. Selain karena misteri TV tadi, sering juga muncul suara aneh. Next. Tepatnya pada tahun 2012, Indonesia sempat heboh lantaran sebuah kejadian aneh yang terjadi di Istana Negara. Saat Albert Hasibuan dilantik sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden, setelah mengesahkan ditandatangani, dan meja marmer yang jadi alas tiba-tiba hancur seketika. Padahal marmer setebal 2 cm itu sama sekali tidak disentuh oleh siapapun. Jika ditengok keadaannya, seolah dihantam oleh sebuah benda keras sehingga hancur berkeping-keping. Alhasil, semua orang yang ada di sana melongok, dan sampai sekarang masih menjadi pertanyaan besar mengapa bisa terjadi, dan sebagian berpendapat kalau hal itu ulah makhluk halus. Komen di bawah kalau kalian pernah mendengarnya. Next. Cerita yang keempat ini tak kalah seramnya dengan yang lain. Di Istana Yogyakarta juga menyimpan cerita menarik. Banyak yang bilang sering melihat penampakan. Alhasil, Pas Pampres sempat meminta bantuan paranormal untuk mengusirnya. Usut punya usut, kejadian ini terjadi lantaran pusaka kitab kuno yang ada di dalamnya. Namun, yang paling menarik perhatian adalah cerita seram para tentara yang tak kasat mata, yang derap langkah kakinya sering terdengar di sekitaran sana.
Kisah lain yang tak kalah seram adalah mengenai hantu cerutu yang sering seliweran di areal istana. Ya, tepatnya di bekas ruang kerja Presiden Soeharto di Binagraha. Sempat tercium bekas seorang membakar cerutu dan puntung rokok berserakan. Padahal kenyataannya ruangan tersebut selalu kosong karena sudah tidak digunakan. Belum lagi sering terdengar jejak langkah kaki setiap kali kejadian terjadi. Banyak staf menganggap kalau hantu cerutu misterius itu berhubungan dengan Presiden Soeharto yang juga dikenal punya hobi serupa. Next. Kisah yang terakhir ini, istana kepresidenan yang dulunya bernama Istana Gambir mempunyai sisi lain untuk dicermati. Salah satu yang menarik perhatian adalah keberadaan Ki Hujan. Jadi Ki Hujan ini bukanlah nama orang, melainkan nama sebuah pohon trembesi berukuran besar. Dan pohon besar ini bernama Latin Samanea saman. Itu berada persis di tengah-tengah halaman istana, di antara Istana Merdeka dan Istana Negara. Jadi berita ini aku ambil dari Liputan 6, dan pohon trembesi itu sudah ada sejak 1870. Usianya bahkan lebih 2-3 tahun dari bangunan istana yang selesai dibangun pada 1879. Kalau kalian paham sama cerita yang terakhir ini, kalian boleh komen di bawah. Mungkin begitu aja ceritanya. Kalau kalian suka sama videonya, make sure kalian boleh like, subscribe, dan juga komen. Dan aku biasanya upload 2 kali dalam seminggu. See you in my next video. Bye.